has been used by Scott Morrison and the government this week reflects a political desperation, and it's been called out by the Department of Defence Secretary Greg Moriarty. Australia's national interest is based upon us being united as a people, not being divided. And part of my pitch to the Australian people is I want to take Australia forward as one. Terancam kekuatan senjata nuklir Rusia di Gaza, Australia dan Israel mulai ketakutan keroyok TNI. But especially the challenge of how to bring security and stability in our immediate region. Based on our discussions, I believe that there is a wider basis for cooperation between the three of us than many believe, or to form a second front in the north against us from the Golan Heights. Israel will continue to prevent Iran from using neighboring territory as platforms to attack us, and Israel will respond forcefully to any such attacks. I want to thank the Russian government and President Putin for working closely with Israel on a mechanism of deconfliction that helps ensure that as we defend ourselves, we do not put Russian forces in harm's way. I believe that the outcome that I've just described, the departure of all foreign forces from Syria who entered Syria after 2011, will be good for Russia, good for the United States, good for Israel, and may I add, ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih baru. Dunia gemetar setelah laporan intelijen bocor bahwa Rusia telah mengirim sistem senjata nuklir taktis ke wilayah Gaza sebagai bantuan perlindungan strategis terhadap agresi militer Israel. Sontak, kabar ini mengguncang banyak negara sekutu barat, terutama Australia dan Israel, yang merasa posisi geopolitik mereka kini di ujung tanduk. Sementara dunia internasional masih berdebat di forum PBB, pasukan TNI dari kontingen UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon, yang dikenal karena disiplin dan keberanian mereka, justru menjadi sasaran tekanan dan intimidasi gabungan dari militer Israel dan tentara bayaran yang ditengarai didanai oleh koalisi rahasia ASEAN Australia-Israel. Sumber internal menyebutkan, rudal hipersonik jarak pendek Rusia yang sudah dilengkapi kepala nuklir mini telah ditempatkan secara diam-diam di perbatasan Gaza, lengkap dengan peluncur bergerak dan sistem pertahanan udara S-500 yang canggih. Dalam konferensi pers yang mengejutkan, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, "Kami tidak berniat menyerang, tapi kami akan memastikan setiap agresor berpikir dua kali sebelum menekan pemicu." Pernyataan ini sontak menciptakan kekacauan diplomatik. Australia langsung mengaktifkan protokol pertahanan darurat dan memindahkan beberapa kapal selam nuklir ke Samudra Hindia. Sementara Israel menutup sebagian wilayah udaranya untuk latihan militer rahasia. Di tengah konflik besar, pasukan TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL di Lebanon justru menjadi sorotan. Mereka mendapat tekanan politik dan provokasi militer dari pasukan Israel yang menuding mereka berpihak dalam konflik. Beberapa laporan menyebutkan adanya patroli militer gabungan tak resmi yang mencoba menyabotase peralatan komunikasi TNI di perbatasan. Namun seperti biasa, para prajurit TNI tetap tenang. Dalam video viral yang beredar di media sosial, seorang perwira TNI dengan tenang berkata, "Kami datang ke sini membawa bendera perdamaian. Tapi jangan salah, kami tak akan tinggal diam jika diinjak." Australia yang selama ini menjadi sekutu utama AS di kawasan Pasifik, kini berada dalam posisi serba salah. Di satu sisi, mereka ingin tetap menjaga hubungan diplomatik dengan Rusia dan Indonesia. Namun di sisi lain, tekanan dari dalam negeri membuat mereka harus bertindak tegas terhadap situasi di Gaza. Israel sendiri kini mulai menyadari bahwa mereka mungkin sudah terlalu jauh dalam mengundang risiko global. Dengan kekuatan Rusia yang mulai turun tangan langsung, serta dukungan publik internasional yang mulai goyah, posisi mereka semakin terjepit. Kondisi ini memperlihatkan betapa rapuhnya perdamaian dunia saat ini. Ketika senjata nuklir kembali digunakan sebagai alat diplomasi dan pasukan penjaga perdamaian justru menjadi target, maka pertanyaannya bukan lagi, apakah perang akan terjadi? Apakah kekuatan TNI UNIFIL bisa tetap bertahan di tengah tekanan besar dari negara-negara besar? Apakah Rusia benar-benar akan menarik pelatuk nuklirnya? Dan apakah ini adalah awal dari Perang Dunia Ketiga? Dunia menahan napas. Bulan lalu, satelit pengintai milik NATO menangkap gambar konvoi logistik militer Rusia yang memasuki Gaza melalui jalur bawah tanah dari Sinai, Mesir.
Gambar tersebut menunjukkan peluncur roket bergerak yang diduga membawa rudal hipersonik berdaya ledak nuklir kecil, tactical nuke. Pemerintah Rusia tidak membantah, bahkan memperkuat spekulasi itu lewat pernyataan tegas. Rusia akan memastikan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Jika perlu, kami akan pasang badan. Langkah ini terjadi setelah berbulan-bulan ketegangan antara Israel dan kelompok perlawanan di Gaza yang semakin memanas. Amerika Serikat menolak mencampuri langsung, namun diam-diam memberikan dukungan logistik dan intelijen kepada Israel. Di tengah kekacauan itu, Rusia masuk dengan kekuatan penuh, tidak hanya untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi juga sebagai pesan keras kepada NATO. Di sisi lain, kehadiran TNI sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB di Lebanon menjadi titik krusial dalam permainan catur global ini. Indonesia, sebagai negara netral yang vokal membela Palestina, namun tetap menjaga relasi diplomatik dengan semua pihak, mengirim ratusan personel elit untuk menjaga zona perbatasan. Namun sejak isu keterlibatan Rusia mencuat, TNI Unifil mulai mengalami tekanan luar biasa. Serangan siber menghantam sistem komunikasi mereka. Drone-drone pengintai tak dikenal terus berputar di atas pos mereka. Dan yang paling mengejutkan, beberapa laporan menyebutkan adanya patroli gabungan pasukan khusus Australia dan Israel yang melakukan intimidasi langsung di lapangan. Sumber intelijen dari kawasan menyebut bahwa ada upaya sistemik untuk melemahkan moral dan logistik pasukan TNI. Tujuannya adalah memaksa Indonesia menarik diri atau menunjukkan sikap keras terhadap Rusia, sehingga netralitasnya runtuh. Namun, respons dari para prajurit TNI sungguh tak terduga. Mereka tetap berdiri di garis depan dengan ketenangan luar biasa. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat Letkol Ardiansyah dari pasukan elit Kostrad berbicara lantang di hadapan kamera. Kami tidak akan tunduk pada tekanan siapapun. Kami berdiri di sini membawa mandat PBB, bukan untuk bermain politik. Tapi jangan salah, kami tahu bagaimana bertahan dan bagaimana membalas. Australia, yang selama ini jarang terlibat langsung dalam konflik Timur Tengah, justru menunjukkan reaksi yang berlebihan. Setelah laporan keterlibatan Rusia keluar, Canberra langsung mengerahkan armada kapal selam kelas Collins ke wilayah Samudra Hindia dan meningkatkan status siaga militer ke level tertinggi sejak Perang Irak 2003. Menteri Pertahanan Australia menyebut, setiap potensi ancaman nuklir di wilayah manapun adalah ancaman terhadap seluruh dunia bebas. Kami tidak akan tinggal diam. Sementara itu, di Israel, pemerintahan sayap kanan yang tengah berkuasa mulai kehilangan dukungan internal. Demonstrasi pecah di Tel Aviv, warga sipil mulai takut akan serangan balasan nuklir dari Gaza. Sebuah skenario yang dulunya hanya fiksi kini terasa sangat mungkin. Ketika Rusia memainkan peran barunya secara terbuka dan negara-negara barat kehilangan kendali, skenario terburuk mulai terbayang. Perang terbuka di Timur Tengah dengan implikasi global. Yang paling rentan adalah negara-negara non-blok seperti Indonesia, yang kini berada di garis api tanpa diminta. Dengan tekanan bertubi-tubi terhadap TNI Unifil, muncul pertanyaan besar. Situasi ini adalah salah satu yang paling mengerikan sejak Perang Dunia Kedua. Kekuatan nuklir bukan lagi hanya ancaman di dokumen militer. Kini ia telah hadir di medan tempur Gaza. Dan ketika pasukan penjaga perdamaian justru menjadi korban intimidasi, maka yang tersisa hanyalah satu pertanyaan.